6 anggota TNI Angkatan Laut yang menganiaya 2 warga sipil di Purwakarta, Jawa Barat ditahan. Kasus mereka dibawa ke pengadilan militer karena menyebabkan seorang korban meninggal dunia. Enam oknum TNI Angkatan Laut dalam kasus penganiayaan 2 warga sipil di Purwakarta, Jawa Barat akhirnya ditahan. Keenam oknum ini menjalani proses hukum yang ditangani oleh Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Perintah tegas dari Bapak Kasal, tidak ada toleransi untuk pelanggaran seperti ini. Dan ini akan dijadikan pembelajaran oleh anggota yang lain untuk berpikir 1000 kali lipat apabila akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma, tindakan-tindakan yang melanggar aturan, tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Peristiwa bermula saat para pelaku berada di Purwakarta dan dimintai bantuan oleh seorang perempuan perihal penggelapan mobil keluarganya. Para oknum ini kemudian menemukan dan menganiaya 2 terduga pelaku penggelapan mobil. Dari penganiayaan tersebut, salah satu korban meninggal. Motif seorang pria yang membunuh istri dan anaknya secara sadis di Kutai Timur terungkap. Menurut polisi, perbuatan keji tersebut dipicu kondisi stres karena banyak utang. Dia nggak pakai baju, cok kesini bawa parang, ditempasinya orang. Inilah video amatir sesaat seorang pria tanpa mengenakan busana menyerang jemaah masjid di Kabupaten Kutai Timur. Sebelum melakukan penyerangan, pelaku ternyata baru saja membunuh sadis istri dan anak kandungnya yang berusia 1 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku mengakui melakukan perbuatan keji tersebut dalam keadaan stres karena memiliki banyak utang. Dan kemudian tersangka melakukan itu atas dasar stres. Kemudian saat itu bahwa kalap dan membabi buta menghajar dan menganiaya istri serta anaknya. Kemudian setelah itu yang bersangkutan juga tidak sadar, kemudian lari ke arah masjid untuk menyerang siapapun yang ada di dalam masjid tersebut. Sampai saat ini, pelaku masih dalam pemeriksaan dan pengawasan. Polisi juga masih menunggu kesehatan pelaku karena mengalami luka sayat di leher. Kita langsung ke Kutai Timur. Ada Kasat Reskrim Polres Kutai Timur AKP Abdul Raup di sana. Pak Raup, selamat malam. Selamat malam Bang Latif. Nih saya buka masker dulu ya. Silakan. Ya, jadi pelaku ini diduga stres. Apakah dalam membunuh tersebut dia dalam kondisi stres atau pemicunya saja? Baik, jadi stres ini dipicu oleh 2 faktor. Yang pertama adalah faktor utang piutang dari beberapa rekan tersangka. Kemudian yang kedua adalah beban tersangka ini sebagai kepala keluarga, di mana dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini yang bersangkutan belum memiliki pekerjaan tetap. Kemudian malu dikarenakan ketergantungan secara ekonomi masih dari ibu mertua daripada tersangka ini, Bang. Oke, kalau kita lihat kejadiannya kemarin, dia kemudian membunuh keluarganya, lalu kemudian pergi ke masjid membunuh lagi di sana. Apakah orang yang di masjid tersebut terlibat dengan kejadian di awal atau memang hanya karena amarah saja? Baik Bang, jadi Bang Latif saya sampaikan bahwa di masjid itu hanya ada luka ringan di sana. Ya ini Bapak Abu Bakar selaku Ustadz di masjid. Kami kemudian menanyakan kepada tersangka mengapa melakukan penyerangan kepada Bapak Ustadz ini. Yang bersangkutan menjawab bahwa pernah merasa tersinggung atas ucapan daripada Ustadz Abu Bakar ini. Sehingga pada saat gusar saat itu mendengar suara dari masjid, sehingga pelaku ini langsung menuju ke masjid untuk menyerang Pak Ustadz ini. Oke, kalau kita lihat tadi bahwa pemicunya adalah stres, apakah pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka sudah dilakukan?
Baik Bang Latif, jadi untuk pemeriksaan kesehatan kejiwaan belum kita lakukan dikarenakan dalam kurun waktu 3 hari terakhir ini kita lakukan interogasi secara berturut-turut. Pelaku masih cakap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada penyidik Bang Latif. Kira-kira stres macam apa yang dialami oleh pelaku ini sampai kemudian bisa melakukan tindakan yang keji terhadap anggota keluarganya? Baik, jadi dapat saya jelaskan keterangan daripada pelaku di saat sore hari itu di hari Minggu, pada saat yang bersangkutan dalam kondisi yang stres disebabkan 2 faktor yang saya sebutkan tadi, ingin melepaskan stresnya dengan ke kebun. Maka kemudian pelaku ini mengambil parang rintis untuk dibawa ke kebun. Namun dikarenakan udah menjelang maghrib, sang istri melarang. Terjadilah cekcok di sana, Bang. Jadi pada saat terjadi cekcok, tidak terkontrol, kemudian pelaku membabi buta mengenai istri, kemudian menyerang anaknya juga, yang pada saat itu juga dalam kondisi di ayunan, Bang Latif. Oke, jika nanti terbukti bahwa pelaku ini tidak mengalami gangguan kejiwaan, ancaman hukumannya seperti apa, Pak Rauf? Baik Bang Latif, jadi untuk tersangka saat ini kita kenakan pasal 338 KUHP, kemudian kita subsidiar ke 351 ayat ketiga KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Oke, maksimal 15 tahun penjara. Baik, AKP Abdul Rauf, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur. Terima kasih sudah bergabung di iNewsroom. Selamat malam. 3 tim Eropa memastikan tiket ke-16 besar Piala Eropa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.